Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Banten dari ujung selatan sana sampai ujung utara dadap sana terkait rencana aksi tanggal 18 nanti adalah persoalan bagaimana kedaulatan Banten tidak lagi dirongrong atau dikuasai oleh oligarki jahat. Dan ini juga terkait Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Nomor 33, bahwa semua tanah rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyatnya. Tidak ada transaksi atau jual beli. Yang kemudian ini lagi-lagi motifnya adalah penjajahan. Tanggal 18 nanti itu adalah aksi bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat Banten dengan seutuh-utuhnya. Maka dari itu, semua rakyat Banten harus membersamai untuk aksi tanggal 18 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita kedatangan tokoh pejuang perlawanan kita terhadap proyek Pantai Indah Kapuk 2. Alhamdulillah tadi kita telah membahas rencana-rencana besar, ya, salah satunya adalah dalam rangka persiapan ya untuk adanya aksi besar pada tanggal 18 Mei 2025 berlokasi di Tugu Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Tadi sudah ada poin-poin yang sudah disepakati untuk supaya aksi besar ini dengan isu utama adalah PIK 2 harus dibatalkan. Karena jelas lebih banyak madorot dan jelas banyak memakan korban. Di sini telah hadir para pejuang dan juga dari mahasiswa. Nanti saya minta masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan rencana aksi tanggal 18 Mei 2025. Kita awali dulu dari Saudara Rizky, ya, sebagai mungkin ditunjuk untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya. Bagaimana dengan kebutuhan aksinya, lalu bagaimana nanti terkait dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Silakan Saudara Rizky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dibicarakan tadi, menyambung apa yang telah kita rencanakan, bahwasannya betul akan ada aksi di tanggal 18 Mei 2025 di hari Minggu jam 9 pagi itu kan di Tugu Cangkir, Kecamatan Kronjo. Nah, aksi ini memang semuanya itu yang terkait penolakan PIK 2, yang terkait kita harus membatalkan PIK 2 di seluruh wilayah Banten. Banten harus kembali utuh, itu memang terjadi secara natural, secara alami. Maka dari itu kita juga tadi yang dibilang Pak Gufron juga terkait logistik, terkait rencana-rencana aksi tersebut, kita dengan mudah gitu untuk mengkonsolidasikan mungkin dari teman-teman yang waktu aksi di Muncung juga akan membersamai pada aksi tanggal 18 mendatang tersebut, bahwasannya kita tetap kompak, kita akan terus tetap konsisten mengadakan aksi-aksi perlawanan sampai PIK 2 ini harus dibatalkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan tidak boleh ada di wilayah manapun gitu. Terkait proses pembangunan luar biasa yang ugal-ugalan tersebut tidak boleh ada di manapun gitu, termasuk di wilayah Banten juga kita akan batalkan sekuat tenaga kita, mengerahkan kekuatan Banten gitu kan, dan dibantu oleh daerah-daerah yang lain juga, sehingga kita mempunyai komitmen agar tetap berjuang habis-habisan mengerahkan seluruh tenaga kita untuk melawan yang namanya oligarki PIK 2 tersebut. Maka dari itu tadi yang dikatakan namanya Koalisi Rakyat Banten itu kita juga menjelaskan bahwasannya itu bukan sebuah organisasi, ya, bukan sebuah komunitas ataupun kelompok tertentu gitu. Akan tetapi di situ terbentuk secara alami dari grassroots, dari masyarakat. Maka dari itu perlu dijelaskan juga di sini bahwasannya Koalisi Rakyat Banten itu tidak ada pengurusnya, tidak ada presidium ataupun ketua dan sebagainya, tidak ada yang hal-hal yang struktural. Maka dari itu siapapun yang tergabung di Koalisi Rakyat Banten ini yang benar-benar murni menyuarakan, membela rakyat Banten,
untuk mengusir PIK 2 ini, untuk membatalkan PIK 2 di wilayah Banten tersebut, kami himbau agar membersamai terus dalam koalisi rakyat Banten ini, dan memang itu perjuangan rakyat murni. Maka dari itu kita juga di sini alhamdulillah telah berdiskusi, dan mungkin di sini juga ada pandangan-pandangan dari semuanya untuk terkait perjuangan dalam yang tergabung dari koalisi rakyat Banten tersebut. Oke, terima kasih Rizky, sudah ada penjelasannya clear ya, bahwa Koalisi Rakyat Banten itu bukan organisasi, tidak ada pengurusnya, ini adalah alamiah dibentuk. Jadi tidak perlu ada kecurigaan, ini organisasi apa lagi nih? Ya, ini adalah koalisi sifatnya. Jadi siapapun bisa bergabung, ya bisa membersamai nanti pada saat tanggal 18 Mei 2025. Mungkin selanjutnya kepada Kang Khalid, Kang. Mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan semuanya perjuangan untuk kita bisa membersamai nanti tanggal 18 Mei 2025. Monggo, Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur sebanten ya. Jere ada istilah lamun jere bahas wong Banten mah or bisa disebut wong Banten. Lamun ada penjajahan yang Banten, terus wong Banten menang baik, enak turu, enak mangan, enak lonan. Sementara dulur-dulur yang wilayah liyane misalnya anggaplah wong selatan ngedeleng dulur-dulur yang utara. Di utara ada penjajahan, ada penyerobotan lahan, ada penindasan. Lah terus kemudian teman-teman di selatan diam. Itu namanya bukan orang Banten. Yang namanya orang Banten itu apapun kelasnya, ya. Apakah itu kelas kiai, kelas ulama, kelas tukang angon bebek, tukang angon kebo, tukang ngarit, tukang ngegebot, tukang macul, tukang ngejaring, tukang aja apa aja kelasnya, baru bisa disebut orang Banten kalau ketika melihat penjajahan di bumi Banten, dadanya mendidih marah dan ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang didolimi. Lagi-lagi yang mendolimi ini bukan rasis, ya. Ini karena memang mereka ini penjajah yang otaknya hanya hidup ini diukur hanya sebatas materi saja, penyembah materi, penyembah berhala. Mereka tidak mengindahkan tentang ketuhanan. Mereka tidak mengindahkan tentang kemanusiaan, apalagi hal-hal yang sifatnya beradab gitu kan. Apalagi keadilan, mereka enggak memikirkan tentang itu. Dan kalaupun mereka membuat framing-framing bahwa mereka itu baik, ngasih beras 5 kilogram beras, kemudian masyarakat disuruh menyatakan setuju dengan proyek kedua, itu ngomong kosong gitu. Itu cara mereka untuk membuai kita agar supaya kita nganggap mereka tuh baik, kemudian kita nggak melawan mereka. Ingat, orang Banten harus melawan. Jadi terkait aksi tanggal 15 Mei ini, tanggal 18 Mei ini, hari Minggu, yuk, wong ujung kulon sampai Taman Jaya ke sana, Pandeglang, Rangkas, Lebak, semua, Kota Serang, Semen, semua, seluruh rakyat Banten, ayo kita bareng-bareng membersamai. Ini persoalan berbicara tentang kedaulatan Banten. Orang Banten tidak boleh tunduk dengan penjajah. Ingat leluhur kita. Sampai istilahnya orang Banten punya 2 waktu, kalau kalah di siang hari sampai malam harinya pun bergerak dan tidak akan pernah tunduk atau kompromi dengan penjajah. Itu harus diingat. Dan yakin para sejarawan yang ada di Banten pasti tahu tentang persoalan ini. Bagaimana ini perlawanan akan terulang kembali tahun 1888 tentang pemberontakan petani Banten. Dan disinilah lahir perlawanan-perlawanan itu kembali di tahun 2025 ini. Dulu musuhnya adalah VOC, Belanda. Sekarang adalah PIK 2. Proyek PIK 2 ini akan menggusur semua Banten. Mulai dari Dadap, menyisir terus sampai Tanjung Lesung, muter lagi ke sana ujung genteng. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Maka menghimbau kepada saudara-saudara setanah, sekelahiran di Banten, mari kita bersama-sama berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin ini pesan saya kepada dulur-dulur sebanten semua. Dan yakin ini bukan persoalan Banten, tapi ini juga persoalan bangsa kita. Tidak boleh hanya di Banten saja, tapi ketika di Bekasi juga, di Rempang juga kan, di ujung utara Manado sana, apalagi nanti di Bandung sebentar lagi misalnya kan, Cirebon sana, ini tidak boleh ada penjajahan. Maka kita mulai dari
Rakyat Banten kita mulai, nggak boleh takut. Rakyat Banten harus menjadi contoh seluruh Nusantara ini, bahwa orang Banten tidak akan pernah tunduk kepada penjajahan, kepada orang-orang yang rakus, yang kalau diistilahkan kerakusan itu seperti jurang tak berdasar. Mari kita lawan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bang. Aku dulu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh warga Banten. Tidak boleh Banten yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinikmati, dirampas hanya oleh Aguan dan Antoni Salim. Seluruh kekayaan Banten adalah anugerah Allah untuk kemakmuran rakyat Banten. Tidak boleh seluruh kemakmuran ini dirampas dan hanya dinikmati oleh Aguan dan Antoni Salim. Proyek PIK 2 ditolak bukan karena pembangunannya, bukan karena investasinya, tetapi ditolak karena ada penindasan, perampasan, dan penghilangan sejarah peradaban Islam yang khas di Kesultanan Banten akan diubah menjadi sejarah yang hedonis, yang liberal, yang tidak ada lagi asar sejarahnya dengan Islam. Bayangkan, Banten yang lekat dengan Islam, dengan peradaban Islam, dengan berbagai budaya Islam, tradisi Islam, ya ada marawis, ada berjanji, ada baca yasin, ada tahlil, ada baca Al-Quran, sholat berjamaah, masjid-masjid, musola-musola. Nanti akan hilang seperti PIK 1 yang ada di sana tidak ada syiar Islam. Silahkan datang ke PIK 1, itulah masa depan yang akan didesain untuk Banten. Selanjutnya, kita tidak hanya berpikir untuk Banten, bahwa penjajahan model PIK 2 ini juga terjadi di wilayah lainnya, di Rempang. Walaupun kita tahu di Rempang bukan Aguan, bukan Antoni Salim, tapi Tommy Winata, tapi modus penjajahan itu sama, merampas hak rakyat. Tanah rakyat dirampas untuk asas lahan bisnis para oligarki. Rakyat dipinggirkan, dan sayangnya justru negara malah hadir untuk melegitimasi itu. Tapi alhamdulillah, hari ini Rempang sudah bukan PSN, juga yang ada di PIK 2, juga di BSD juga bukan PSN. Karena itu kita sah, legal, dan konstitusional untuk melawan apapun dalih mereka terhadap proyek pembangunan itu, karena mereka tidak lagi mewakili negara. Dan terakhir, cukup Banten saja yang dijajah, jangan merembet ke Bandung. Wahai rakyat yang ada di Jawa Barat, terutama di kota Bandung, kemarin saya lihat ada video Aguan di Bandung, diperlakukan seperti orang yang suci, terhormat. Ketahuilah wahai warga Bandung, warga Jawa Barat, Aguan inilah yang merampas tanah Banten. Tanah rakyat Banten yang hanya dihargai 50.000 perak. Dia cuci tangan seolah-olah itu perilaku yang ada di bawah, di lapangan. Tetapi industri properti PIK 2 itu milik Aguan dan Antoni Salim. Jangan sampai Bandung akan di PIK 2 kan. Jangan sampai Jawa Barat akan dibantenkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh proyek rakus PIK 2 ini terhadap rakyat Banten. Demikian, dan terakhir, mari kita bareng-bareng membersamai, sebab apa yang terjadi di Banten ini tidak boleh kita anggap itu tanggung jawab rakyat Banten saja, tapi tanggung jawab kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, sebab derita rakyat Banten adalah derita kita, kesejahteraan rakyat Banten juga adalah kesejahteraan kita semua. Lawan oligarki, lawan Aguan, lawan Antoni Salim, hadir dalam aksi pada tanggal 18 Mei 2025, tepatnya di hari Ahad, hari Minggu, di Tugu Cangkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak, saya Dido sebagai penutup dari kalian mungkin dicicipi Pak. Saya terima kasih Pak Gufroni ini datang ke Padepokan Pak Gufroni. Jadi orang-orang yang membayangkan tadi bicara tentang logistik, kalau cari logistik jangan bergabung di sini, nggak ada logistik. Nggak ada logistik. Nggak ada logistik karena kami itu tidak butuh logistik, tidak butuh logistik. Insya Allah di kantong semua ada logistiknya di bawah masing-masing. Jadi, nah ini menarik nih. Ternyata Gufroni selama ini berhadapan Aguan tapi konsumsinya Kongguan. Kira-kira isinya apa nih Pak? Bapak dulu, apa namanya, siapa? Isinya kira-kira apa? Biskuit. Enggak, itu Bapak, siapa aja di dalam kira-kira? Ini ada Antoni Salim, Terus? ada Ali Hanafiah Lijaya, ada Engcun, Mandor Mehmet, dan semua begundal Aguan ada di sini. Di dalam. Ayo kita buka, bener nggak? Kayak jin nanti. Kita buka. Lah, Rengginang. Wah, ini. Kukira Kongguan ternyata Rengginang. Jadi Yang dijanjikan kesejahteraan untuk Banten, tapi yang ada hanya kesengsaraan. Rengginang. Nah, coba Kongguan di kota isinya bagus, di Banten dikasihnya Rengginang. Jadi lebih enak ini Pak ya. Lebih enak ini.
Oke, saya namanya begini. Apa namanya? Beginilah kita bergerak. Tiap hari kita ada di lapangan tanpa memikirkan apapun. Tapi kita masih banyak jadwal tiap hari begini terus. Tapi alhamdulillah dikasih sehat semua. Alhamdulillah sehat. Yang paling menarik adalah perjuangan kita ini sudah lebih setahun. Lebih 3 tahun kalau Pak Gufroni. Ya, udah tahunan semua bergerak. Tapi energinya nggak habis-habis. Yang mereka udah tumpang semua. Tumpang semua. Dan dompet kita juga masih ada aja rezekinya. Jadi nggak usah khawatir lah. Nggak usah khawatir. Tapi intinya bahwa ya sebenarnya kita pemain bola yang nggak hebat, cuma kebodohan lawannya. Permainan tanpa bolanya lebih banyak pemain ini. Nah, sekarang dengan ini insya Allah tanggal 18 itu seluruh masyarakat Indonesia sudah sadar bahwa memang ada penjajah yang dibikin oleh Jokowi selama 10 tahun. Ya kan, ini penjajah yang dibikin oleh Jokowi 10 tahun. Dan saatnya penjajah ini kita usir, termasuk pembikin penjajahnya. Gitu kan. Nah, jadi tetap bahwa Jokowi biang keroknya yang disponsori oleh oligarki, yang dilaksanakan oleh Parcok. Kan clear sekali pelaksanaannya, yang disiapkan bahan-bahannya oleh BPN, oleh pejabat Pemda yang menyiapkan bahan-bahan semua itu. Nah, ini semua kita akan sisir. Jadi bekas pejabat Pemda Tangerang, bekas atau pejabat Pemda Tangerang, Bapak tidak bisa tidur tenang. Tunggu giliran ya. Karena kami akan membuka nanti, Sungai Tahang yang hilang itu kemana? Sungai Paris yang hilang, Perancis itu yang hilang kemana? Hutan mangrove itu yang hilang kemana? Maka bekas-bekas bupati, bekas gubernur, aku kenal semua kalian. Jangan menganggap bahwa bisa tidur nyenyak, karena rakyat akan menuntut itu hutan mangrove yang sudah direklamasi oleh PIK 2 itu akan kami tuntut. Di mana ganti ruginya, siapa yang menerima? Termasuk ada restoran yang sangat terkenal di PIK 2, saya nggak usah sebutkan namanya, itu reklamasi juga, kita tidak tahu. Nah, jadi semua pejabat-pejabat yang terlibat mulai 2011. 2011 Perda itu tidak akan lepas, karena rakyat Banten melalui koalisi rakyat Banten yang tadi tanggal 18 akan membuka semua data-data tersebut dan meminta kepada seluruh pejabat yang terlibat menyerahkan aset negara kepada PIK 2, Aguan, Antoni Salih dan kawan-kawan untuk mempertanggungjawabkan. Saya pikir itu harus kita lakukan ke depan. Jadi ya ini 1 tahun, 3 tahun lebih berjuang, dan semakin hari semakin sehat. Semangat ya. Pak Rosin ini semakin baru kali ini saya nggak lihat pakai jas karena dia lagi ada di Padepokan Pak Gufroni. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan Pak Gufroni ini enggak, kita memang begini aja. Kalau lihat tuh ada cabai di depan, ada telur ayam di depan, nggak ada yang ini. Justru kalau kita diundang ke tempat mewah, bingung kita. Iya, dari mana itu? Dari mana? Oke, jadi jangan ada yang menduga. Biasanya pejuang itu adalah berkahnya adalah di hati mereka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saididu, Bang Kosinudin, ya, semuanya Kang Holid, termasuk Rizky. Insya Allah kita akan membersamai dalam aksi besar yang harapannya adalah lebih dari aksi di Muncung. Mudah-mudahan aksi tanggal 18 Mei akan melibatkan massa dan yang banyak dari berbagai macam elemen, berbagai organisasi, lembaga, tidak hanya di Banten, tapi juga di Jakarta, di daerah Bandung, Surabaya, Rempang ya, dan di banyak daerah lain. Insya Allah ini murni untuk keselamatan kita semua, ya, supaya tidak ada lagi penjajahan di atas bumi Banten, termasuk mungkin di daerah-daerah lain. Demikian untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih sudah hadir di Padepokan saya yang sederhana. Insya Allah ini tidak didanai dan aksi pun tidak ada sponsor ya Rizky ya. Dan tidak ada yang mendanai. Jadi kalau ada isu dibiayai itu adalah hoax, saya jamin itu tidak benar. Ya insya Allah ini hadir atas kesadaran kita bersama berdasarkan hati nurani kita. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.